Nama saya Farah Fitria dari kelas B, NPM 1907110082, akan mempresentasikan tugas kelompok kami di kelompok 2 ini yang bertema Program Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas atau GENTAS. Jadi, upaya pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular ini dapat dilakukan dengan program Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas. Program GENTAS ini merupakan suatu gerakan yang melibatkan masyarakat di dalamnya untuk angka pencegahan pengendalian obesitas. Sebagai faktor resiko PTN, penyakit tidak menular ini salah satunya setiap warga di usia 15 tahun ke atas akan diukur berat badannya, tinggi badannya, dan juga lingkaran perutnya. Kemudian akan digali lagi perilaku yang beresiko dan akan diberikan edukasi untuk dapat menerapkan perilaku dan gaya hidup yang sehat. Yang mana obesitas itu biasanya dikenal sebagai pintu masuknya penyakit. Kalau misalnya kita udah terkena obesitas, penyakit akan termudah masuk ke dalam tubuh kita. Yang mana penyakit biasanya terjadi itu adalah penyakit jantung, penyakit stroke, diabetes, hipertensi, bahkan terjadinya juga penyakit kanker. Jadi resiko sumbatan napas ketika tidur pun itu akan meningkat. Bahkan tingkat kadar asam dan lemak di dalam tubuh kita itu juga akan meningkat. Kita juga akan merasa tingkat kesuburan reproduksi di dalam tubuh kita itu menurun, yang mana kita dapat melakukan aktivitas untuk menurunkan obesitas atau menghindari obesitas ini. Kita dapat melakukan aktivitas seperti berolahraga, seperti jogging, berlari, bersepeda. Bahkan kita juga bisa melakukan aktivitas seperti berjalan. Karena melakukan aktivitas ini kita dapat melakukan aktivitasnya itu di mana saja, kapan saja. Tidak akan mengganggu waktu kerja kita, bahkan waktu luang kita lainnya. Kita dapat melakukan aktivitas ini seperti naik turun tangga jika kita tidak ingin melakukan aktivitas di luar rumah. Dalam kondisi sekarang ini sangat tepat melakukan aktivitas di dalam rumah saja untuk menurun atau menghindari obesitas terhadap diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meriam Aprilda Putri dengan NPM 1907110091. Di sini saya melanjutkan dari teman saya yang sebelumnya. Dan di sini pun kelompok saya mengambil topik yaitu program GENTAS. GENTAS itu adalah Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas. Jadi di sini menurut WHO pada tahun 2002, obesitas itu penumpukan lemak yang berlebihan akibat asupan energi yang tidak seimbang. Maksudnya di sini makanan yang kita konsumsi sehari-hari yang masuk ke dalam tubuh itu tidak sebanding dengan energi yang kita keluarkan. Perilaku inilah yang dapat memperburuk kondisi dengan meningkatnya penderita obesitas. Padahal obesitas itu sendiri bisa menjadi pintu masuk berbagai penyakit dan juga bisa menyebabkan kematian. Dan ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh obesitas. Salah satunya itu obesitas itu dapat mengakibatkan sumbatan pada pernapasan, apalagi saat kita tidur, dan akan menurunkan tingkat kesuburan reproduksi. Dan ya, ada yang lain, obesitas itu beresiko 2 kali lipat mengakibatkan jantung koroner atau yang disebut itu serangan jantung. Bisa menyebabkan diabetes mellitus, stroke, dan hipertensi yang sering disebut dengan darah tinggi. Dan pada laki-laki yang menderita obesitas akan memiliki resiko tinggi menderita kanker usus besar dan kanker kelenjar prostat.
perempuan atau wanita yang menderita obesitas bisa terkena kanker payudara dan kanker leher rahim. Dan yang terakhir, yang penderita obesitas itu akan memiliki resiko 3 kali lipat terkena batu empedu dan akan meningkatkan lemak darah dan serta akan memicu penyakit asam urat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayatun Nufus, NPM 1907 110085. Saya dari kelompok 2 dan judul dari presentasi kami yaitu program gerakan Nusantara tekan angka obesitas. Baiklah, saya akan mempresentasikan bahwa biasanya obesitas itu lebih dikenal dengan kegemukan, yang merupakan salah satu masalah yang cukup merisaukan bagi kalangan remaja. Obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan, dan obesitas juga membuat penderitanya mengalami penurunan produktivitas kerja karena gerak tubuh menjadi terbatas dan akan menjadi lebih sangat lamban. Jadi kepercayaan diri menjadi lebih buruk, apalagi ditambah dengan kesulitan untuk mencari pakaian yang pantas bagi tubuh yang telah berubah menjadi gemuk, dan pada akhirnya membuat penderita obesitas mulai menarik diri dari pergaulan sosial. Jadi itu sangat berbahaya, dan ada beberapa penyebab seseorang menderita obesitas, yaitu ada beberapa. Yang pertama, faktor genetik, di mana faktor genetik ini diturunkan dari orang tua yang menderita obesitas. Maka peluang menjadi obesitasnya menjadi 40-50%. Dan sementara jika kedua orang tua tersebut udah penderita obesitas, maka peluang anak mengalami obesitas pun naik menjadi tinggi, yaitu antara 70-80%. Itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini meliputi pola makan dan juga dipengaruhi oleh jumlah asupan energi yang berlebihan. Jika jumlah asupan makanan berlebihan akan menyebabkan kelebihan berat badan dan akhirnya dapat menjadi obesitas. Jenis makanan pada energi tinggi yang meningkatkan resiko obesitas antara lain seperti makanan tinggi lemak, tinggi gula, serta kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Jadi sekian dari saya, dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nabila, NPM 1907110092. Nah, ngomong-ngomong soal obesitas dipengaruhi oleh makanan sehari-hari dan juga menyangkut dengan kegiatan yang kita sehari-hari. Nah, misalnya kita ada yang bekerja, ada yang membantu orang tua, atau mungkin rajin bersih-bersih di rumah karena selama ini kan kita pandemi. Nah, misalnya kita mager, kita di rumah pandemi, makan tidur, jarang gerak. Dari situ kita terkumpul energi, jadi kita nggak melakukan aktivitas kan tertahan tuh energi kita. Nah, dari situ kita obesitas. Misalnya kalian yang kurus-kurus tiba-tiba ada gendut, itulah proteinnya nggak makanan gizi-gizi kita tuh nggak tercerna lebih baik, jadi terkumpul serat-serat, lemak-lemak di dalam tubuh kita. Nah, obesitas juga mungkin bisa dicegah, bisa ditimbulkan oleh obat-obatan ataupun juga hormonal, bisa juga dari mungkin keturunan ya.
Jadi kita bisa cegah obesitas melalui germas, gerakan masyarakat, atau cek rutin secara dini. Nah, dari germas kita bisa memilih piring model T. Itu jumlah sayuran lebih banyak daripada protein. Misalnya sayurnya 2 kali lipat daripada nasi, mie, atau roti yang lain-lain gitu. Bisa juga kita makan oat. Misalnya nggak mau nasi, kita bisa makan oat, bisa makan nasi merah gitu. Protein kita tuh harus setara dengan karbo. Jadi kita harus konsumsi buah-buah dan protein dan karbo itu harus setara. Nah, kita juga bisa cegah kurangi merokok. Habis itu kita harus makan buah yang banyak, yang sayur setara lah ya. Terus kita juga harus beraktivitas, olahraga di luar, aktivitas kayak nyapu-nyapu juga bisa. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nadia Putri, NPM 1907110053. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Sebaiknya kita memilih makanan yang kita senangi, namun kita tetap harus memperhatikan jumlahnya, jenis, dan jadwal makan kita. Sebaiknya mengkonsumsi garam, gula, dan lemak harus kita minimalisir serendah mungkin. Dan sebaiknya kita mengolah makanan itu dengan cara menumis dan merebus. Hindari gorengan, seperti kita menghindari gorengan dan minuman manis-manis. Selain mengatur pola makan dan menjaga asupan makanan, asupan makanan, obesitas juga dapat kita cegah dan kita atasi dengan melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik menjadi sangat penting untuk mencegah dan mengatasi obesitas. Serta saat kita melakukan aktivitas fisik juga dapat mencegah penyakit tidak menular seperti penyakit jantung pembuluh darah, stroke, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Prinsip utama aktivitas fisik pada obesitas adalah untuk meningkatkan pengeluaran energi dan membakar lemak. Aktivitas fisik dan latihan fisik menjadi bagian penting sebagai terapi untuk menurunkan berat badan. Dan melakukan aktivitas fisik juga dapat menjaga berat badan tetap ideal. Selain melakukan aktivitas fisik, kita juga bisa mengurangi seperti merokok, melakukan istirahat yang cukup, dan kita juga bisa mengelola stres. Itu semua bisa menjadi pendukung dan mencegah obesitas.